saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan karena kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah keluarga, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8 melalui video streaming ini. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ketika menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini, bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus? Mungkin kita kecewa, atau menderita, atau gagal memaknai kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mampukah kita masih tetap hidup mengedepankan damai dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, serta mempertahankan nilai keteladanan Kristus dalam hidup bersama orang lain? Dalam ibadah keluarga hari ini kita diajak menghayati tema jangan sampai gagal. Jemaat, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan saat ini. Kami undang bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat, mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan
silakan duduk. Jemaat GPIB Kasih Setia Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 8 yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Atas kasih dan anugerah-Mu kami ada ya Tuhan, sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami boleh Tuhan beribadah walaupun kami hanya di rumah saja. Tapi kami bersyukur kami boleh mendengar sabda firman-Mu lewat video streaming pada malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus untuk kami, sehingga kami boleh menjadi tenang, diam untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan berkata-kata, biarlah hamba-Mu ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau berkati sehingga sampai dengan selesainya ibadah ini, Tuhan memberkati mereka, bahkan boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya jemput bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan kita pada malam hari ini, yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 16. Ibrani 12 ayat 12 sampai 16. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat GPIB Kasih Setia Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 8 yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Saat ini kita akan belajar seputar firman Tuhan yang pada malam hari ini saya ambil dari ayat 15a. Saya akan bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahaya kalau kita
menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saya ingin memberi satu ilustrasi pada malam hari ini tentang seorang kakek. Seorang kakek ada di dalam toko roti. Dia begitu tergesa-gesa membeli roti dan ada seorang ibu yang menyapa dia, Bapak sudah tua, jangan tergesa-gesa. Beliau katakan, saya mau ke rumah Jompo untuk ketemu dengan istri saya takut jamnya jam besuk itu habis. Oh, si ibu bertanya, kenapa kenapa istri ada di sana? Dia mengalami sakit Alzheimer. Si ibu berkata, oh kalau Bapak ke situ, istrinya pasti tidak mengenal Bapak. Lupa penyakit Alzheimer. Si Bapak katakan seperti ini, walaupun dia lupa, tapi saya masih tetap mengenal dia. Saya tidak lupa dengan istri saya. Kalau dia lupa tidak apa-apa, tapi bagi saya satu kebahagiaan bagi saya dapat mengunjungi dia, saya dapat melihat dia. Jemaat yang diberkati Tuhan, long distance marriage atau long distance relationship tidak mengurangi cintanya seseorang kepada istri atau suami atau kepada orang tua atau kepada anak dan ataupun kepada kawan dan sebagainya. Itulah yang saya baca tadi di dalam ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saya membaca renungan ini, saya tertarik dengan kasih karunia atau keintiman yang tergerus. Seperti yang kita baca tadi dari ayat 16, seorang Esau. Bagaimana seorang Esau itu memiliki hubungan yang tidak seintim kakek dan nenek tadi. Walaupun jauh, tapi mereka begitu tetap saling menyayangi. Tidak ketemu pun, tetap cinta itu terjaga. Sebaliknya yang dialami oleh seorang Esau, bagaimana dia menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan, demi semangkok brenebon. Itulah yang dikatakan nafsu yang rendah. Karena dia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kira-kira seperti itu yang kita akan alami saat kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita akan mengalami hal-hal yang mungkin berbau duniawi karena kita tidak mengalami kasih karunia. Gimana sih hubungan yang intim itu saat kita jaga? Seperti suami dan istri yang begitu saling mencintai, pasti tak sedetik pun, tak selangkah pun sang suami atau istri melukai atau tega membuat pasangannya sakit hati. Sakitnya tuh di sini katanya. Jadi mari Bapak Ibu kita melihat kasih karunia yang terjaga itu. Kasih karunia yang seharusnya kita paksakan dalam tanda kutip. Apapun godaan dan cobaan yang kita hadapi. Di dalam firman ini di bagian B dikatakan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saat kasih karunia Tuhan jauh dari kita, kadang kita sebagai manusia biasa mengalami hal seperti ini.
Mungkin tetangga kita menyakitkan hati kita. Mungkin dia membuat kita hilang damai sejahtera. Dan semakin kita membawa itu dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya tumbuh akar pahit. Bukan tumbuh pohon damai sejahtera, tapi akarnya pahit. Kalau dari akar udah pahit, mungkin sampai buahnya ya pahit. Jadi itu yang kita berusaha mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga rumah tangga kita, di dalam kita berjemaat, di dalam kita bersosialisasi dengan siapapun. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita ada dua langkah, ada dua cara kehidupan manusia yang kita akan lalui di dalam kehidupan kita. Dua arah perilaku hidup orang percaya, yaitu bersifat vertikal, hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan horizontal, hubungan kita dengan sesama. Dua hal ini kita pasti jalani di dalam kehidupan kita sepanjang kita ada di muka bumi ini. Yang bersifat vertikal adalah hubungan dengan Tuhan, berbicara masalah kekudusan. Kita memiliki hidup yang kudus, itu harus kita cari, harus kita kejar itu kekudusan ada di dalam firman Tuhan, kejarlah kekudusan itu. Sehingga kita akan kembali tadi ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kudus, ada lagu Kudus, Kuduslah Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apapun itu. Saya mengajak jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 8, kalau kita memikirkan, oh kalau saya kudus, itu adalah bagian tiket saya untuk saya dapatkan tiket ke sorga. Bapak Ibu, jangan cuma kita yang kudus, kita berusaha mendapatkan berkat lewat kita pun berusaha menjaga lingkungan, menjaga teman-teman kita, menjaga keluarga kita untuk hidup dalam kekudusan. Itu tugas tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen yang meneladani Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Bapa kita yang di sorga. Mari, tadi ada di ungkapan situasi bagaimana kita sebagai umat manusia mungkin hidup di dalam berbagai macam pergumulan yang kadang menyeret kita untuk hidup di dalam hal-hal duniawi, tidak kudus. Kita mungkin sering menonton TV hari-hari ini, begitu menyeramkan, mengerikan apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Ada yang anak membunuh orang tua, ada yang membakar seseorang cuman karena hutang piutang. Saudara-saudaraku, marilah kita menjaga sikap kita, menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita meneladani Kristus. Jangan sampai kita gagal. Itu judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berupaya, berusaha untuk tidak mendukakan hati Tuhan. Tidak membuat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita gagal. Selanjutnya, pada malam hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk setelah kita menjalani kekudusan, kita berdamai dengan siapa saja di muka bumi ini. Kita berdamai dengan kelemahan pasangan kita mungkin. Kita berdamai dengan tetangga kita mungkin. Kita berdamai dengan teman sepelayanan kita mungkin.
itu yang harus kita lakukan. Saya teringat di Bandung, saya pernah bawa dalam renungan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu tentang sebuah kampung yang dinamakan Kampung Toleransi di Bandung. Kalau nggak salah di Kecamatan Lengkong Besar, saya lupa lagi Kecamatan Lengkong Besar. Di Kampung Toleransi ini ada 3 rumah ibadah yang ada di sana. GPDI, vihara, dan masjid. Yang duluan dibangun di komplek itu gereja GPDI. Dan di sana itu kerukunan dan kedamaian itu sangat dijaga. 3 ini, kalau misalnya vihara, dia ada barongsai yang mereka lakukan sebelum atau sesudah Hari Raya Imlek. Ya, di saat mereka sedang melakukan barongsai itu, melakukan kegiatan itu, tiba-tiba maghrib datang, mereka berhenti. Dan mereka menghormati itu. Maghrib selesai, baru kegiatan itu dilanjutkan. Demikian juga gereja. Di saat ada gereja di jam sedang ada ibadah di GPDI, saya lupa namanya, kegiatan yang lain itu berhenti untuk sementara waktu, mungkin sejam 2 jam. Betapa bahagia mereka di situ, sangat menghargai toleransi umat beragama itu terjaga di situ, dan itulah kedamaian yang mereka dapat di situ. Di situ bahkan sering dikunjungi orang-orang yang studi. Mereka belajar di situ bagaimana menciptakan suasana yang rukun dan damai. Damai itu indah. Di sana tertulis begitu banyak slogan-slogan, damai itu indah. Jadi seperti itu seharusnya kita, mungkin seperti saya katakan tadi, di lingkungan yang terkecil, di lingkungan keluarga kita. Mungkin kita berdamai, harus berdamai, tidak boleh tidak dengan sifat suami, mungkin dengan sifat istri, mungkin dengan sifat anak ataupun menantu, ataupun mungkin ada asisten rumah tangga di rumah. Mari kita berdamai dengan segala kelemahan dan keterbatasan setiap orang yang kita jumpai, entah itu di dalam rumah, entah itu di luar rumah. Maka kita akan disebut berbahagia. Di firman pun ada saat kita hidup rukun dan damai, di situ kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Maka berkat itu bukan secara materi, tapi minimal imun kita terjaga di masa-masa COVID ini, di masa-masa pandemi ini. Itu yang kita jaga. Puji Tuhan, jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 8 dan kita yang ada saat ini berbahagia dengan kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi kita begitu luar biasa, sehingga kita berada dalam keadaan yang sehat. Kita doakan bagi teman-teman ataupun siapapun di muka bumi ini yang sedang mengalami terdampaknya virus corona. Kita doakan, itulah rasa damai kita yang muncul di hati dan pikiran kita. Mungkin kalau kita marah, kita kesal, kita jengkel, kita tidak bisa tidur, mereka tidur nyenyak. Tapi di saat kita penuh dengan kedamaian, mungkin kita akan mengalami istirahat yang enak, makan yang enak, kita akan mengalami kehidupan yang benar-benar kita nikmati di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan, yang sungguh luar biasa ini. Jemaat, mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Yang Tuhan inginkan adalah kita meneladani segala apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya untuk kita. Keteladanan itu kita harus cari, kita berusaha mendapatkannya, sehingga kita tidak disebut orang-orang gagal. Marilah jemaat Tuhan,
kita hidup di dalam kekudusan. Memang kita hidup di dunia yang tidak kudus, tapi kita berusaha mendapatkan kekudusan itu dan melekat, rangkul kasih karunia Allah Bapa itu sehingga kita disebut berbahagia. Amin. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami di malam hari ini. Tuhan mengajak kami untuk kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami akan mendapatkan kekudusan, hidup damai dengan semua orang. Tidak ada kepahitan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak gampang untuk kami dapat melakukannya, tapi di saat Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan kami, maka kami akan mampu. Kami tidak disebut orang-orang gagal ya Tuhan. Bapa, tolong kami hanya serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh mujizat. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia ya Bapa, yang sedang terdampak COVID-19. Tuhan, tolong kami, sehingga kami ya Tuhan selalu ada di dalam penyertaan-Mu, ada di dalam perlindungan-Mu. Kami tidak melihat virus ini, tapi kami tahu Tuhan yang melihatnya. Sehingga Tuhan yang melingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan. Kami sehat, kuat, dan kami pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan saja. Baik kami yang ada di Indonesia maupun saudara-saudara kami yang jauh di muka bumi ini, di seluruh muka bumi ini. Tuhan pelihara kami dalam kasih setia-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk para medis, tim medis, tenaga medis yang sudah bersusah payah ya Tuhan untuk bekerja sama dengan pemerintah di dalam mereka menanggulangi pandemi ini, di dalam mereka menanggulangi virus ini. Banyak harga yang mereka bayar Tuhan. Tak itu mereka jauh dari keluarga. Mereka pun harus berusaha untuk tetap sehat, untuk tetap kuat. Tuhan berkati segala usaha dan upaya para medis ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh rumah sakit di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa para korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati ya Tuhan obat-obat yang mereka minum. Berkati ya Tuhan tubuh mereka untuk selalu ada dalam kekuatan fisik. Mereka diberkati dengan organ-organ tubuh yang dipulihkan. Sehingga mereka akan mengalami pemulihan total. Mereka akan beraktivitas kembali karena Tuhan menolong mereka. Bapa di sorga, kami berdoa
buat pemimpin-pemimpin kami, dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden kami, sampai dengan jajaran di desa ataupun di kota-kota kecil di mana saja mereka berada. Berkati mereka dengan hikmat-hikmat sorgawi, sehingga mereka mampu menjalani tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan dengan penyertaan-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka mampu menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, bekerja dengan hati, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Kasih Setia. Biarlah selalu ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan dari Pak Pendeta James Eri Manahampi, dari KMJ kami, PHMJ, para presbiter, pelkat, jemaat kami Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Walaupun kami di rumah saja, kami belum lagi memulai aktivitas kami di gereja, di Aspol. Tuhan tolong kami. Kami merindukan untuk kegiatan peribadatan kami, pelayanan kami berjalan normal kembali. Hanya kepadamu kami memohon Tuhan. Tolong kami Bapa, sehingga kami boleh Tuhan ada di rumah gerejamu kembali. Kami sangat merindukannya. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang lain yang masih ditutup. Kiranya Tuhan jua yang akan menyertai memberkati pelayanan-pelayanan kami di muka bumi ini. Sehingga boleh kembali normal, new normal. Kami percaya Tuhan mendengar doa dan seruan permohonan kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak yang kami mau pinta kepadamu. Sebelum kami tutup doa, kami berdoa untuk semua jemaat kami GPIB Kasih Setia dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Berkati semua keluarga ya Tuhan. Berkati segala pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin saat-saat masa-masa pandemi ini sangat menyulitkan bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Mungkin secara ekonomi, mungkin di dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan tolong. Berkati ya Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pemulihan baik secara ekonomi maupun di dalam sakit penyakit. Kami pun berdoa yang sedang berbahagia, entah yang sedang merayakan ulang tahun, bahkan ulang tahun perkawinan atau apapun ya Tuhan yang sedang mereka syukuri. Biarlah semua itu kami alaskan, kami bawa hanya di dalam hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa syukur dan permohonan kami ya Bapa. Dengarlah doa dan permohonan kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengan nas Alkitab, dengarlah nas Alkitab
dari dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat terkasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan menerima amanat pengutusan. Marilah kita mendengar amanat pengutusan saat ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Baptisnya ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, selamat malam.